Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Kuntilanak Peliharaan Sang Rentenir. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Sudah 11 tahun lamanya Haikal tinggal bersama kakeknya. Haikal ini seorang yatim piatu, di mana ibunya meninggal ketika dia berusia 10 tahun. Dan ayahnya meninggal ketika dia berusia 17 tahun. Sejak saat itu Haikal tinggal bersama kakeknya. Kakeknya Haikal ini di desanya dikenal sebagai seorang dukun atau paranormal yang sering dimintai tolong orang-orang sekitarnya yang mengalami gangguan gaib. Selama tinggal bersama kakeknya ini, Haikal selalu diajari oleh kakeknya ilmu-ilmu gaib untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pagi itu, ada seorang tamu yang datang ke rumahnya kakeknya Haikal. Kebetulan saat itu Haikal sendiri yang langsung menemui tamu itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Haikal seperti mengenal orang tersebut. Setelah diamati lebih seksama, Haikal langsung berkata, "Kamu Sardi kan?" Orang yang dipanggil Sardi itu pun balas menatap Haikal dengan seksama. "Loh, bukannya kamu itu Haikal?" teriak Sardi spontan langsung memeluk sahabat lamanya itu. Ternyata Sardi disuruh orang tuanya untuk menemui Mbah Kromo atau kakeknya Haikal. Menurut Sardi, saat ini di desa atau kampung halamannya yang juga kampung halamannya Haikal sedang diteror seorang rentenir yang sangat kejam. Rentenir ini bernama Pak Jarot. Pak Jarot ini meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan jika tidak bisa membayar, maka jaminannya adalah nyawa. Akhirnya Mbah Kromo menyuruh Haikal untuk datang ke desanya dan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Keesokan harinya, Sardi dan Haikal langsung berangkat menuju ke desanya. Saat ini, mereka sudah hampir tiba di lokasi pemakaman umum yang sangat luas dan letaknya agak terpencil. Ketika jalan setapak di samping pekuburan yang mereka lewati hampir habis, mendadak Haikal menahan langkah Sardi. "Sardi, kita berhenti dulu sebentar. Nampaknya di sana sedang ada mayat yang akan dikubur," kata Haikal. Ternyata yang sedang dikuburkan adalah mayat seorang petani yang semalam mati secara tidak wajar. "Mati tak wajar bagaimana, Pak?" bisik Haikal kepada seorang pelayat. "Seluruh tubuhnya penuh luka seperti diserang binatang buas. Bahkan lehernya nyaris putus," jawab si pelayat. "Kenapa bisa begitu, Pak?" tanya Haikal. "Menurut kabar, karena ia tak bisa membayar utangnya kepada Pak Jarot, orang terkaya di desa ini. Sudah banyak korban yang jatuh," jawab lelaki itu. Sebenarnya Haikal ingin bertanya banyak tentang kematian orang yang dianggap tak wajar oleh penduduk desa itu. Namun karena kasihan melihat Sardi sangat ingin bertemu keluarganya, maka sengaja dia menyembunyikan semua keinginan itu. Setiba di rumah orang tua Sardi, malamnya mereka ngobrol dengan suasana hangat bersama ayahnya Sardi. Saat inilah ayahnya Sardi menceritakan kesulitannya. "Begini nak Haikal, bapak itu terlibat utang pada seorang rentenir di desa ini. Namanya Pak Jarot. Tiap saat
Utang Bapak selalu bertambah. Kerbau dan sawah sudah Bapak jual untuk melunasi. Tapi jangankan biangnya, bunganya saja sudah mencekik leher. Cerita Pak Tukiman, ayahnya Sardi. Sardi merasa sangat sedih sekali. Ia tidak bisa memberikan saran kepada ayahnya, kecuali satu. Jika ayah sudah terjepit, bagaimana jika rumah ini kita jual? Percuma Sardi, sebab Bapak sudah terikat perjanjian dengan Pak Jarot, kata ayahnya Sardi. Perjanjian apa? Jika dalam 3 kali panen Bapak tidak bisa melunasi, maka nyawalah yang jadi tebusannya. Sebab saat mengucapkan perjanjian peminjaman uang untuk yang ketiga kalinya, Bapak harus membubuhkan cap jempol dengan darah, jelas Pak Tukiman. Dan anehnya, sejak itu Pak Jarot sudah tidak pernah menagih hutang-hutangnya, sambungnya. Haikal yang semula hanya diam, langsung menengahi. Pak, bolehkah saya mengajukan usul? Tanyanya. Silahkan Haikal, ujar Pak Tukiman. Sebenarnya masalah ini ada solusinya, Pak. Saya pikir Pak Jarot itu memang sengaja mencari tumbal dengan cara meminjamkan uang pada orang-orang yang sedang kesusahan, jawab Haikal tegas. Sesaat Sardi terdiam. Ia mengerutkan keningnya, dan setelah itu terdengar kata-katanya. Iya Haikal, memang benar yang kamu katakan. Konon Pak Jarot itu punya peliharaan kuntilanak yang sangat ganas, yang tiap tahun harus diberinya makan. Dan makanannya adalah nyawa dari orang-orang yang terlibat utang dengan Pak Jarot. Haikal menghela napas panjang. Jika Bapak mengamati tanaman padi yang rusak itu juga perbuatannya Pak Jarot, Pak. Maksudnya, agar panen calon korbannya selalu gagal dan akhirnya meminjam uang kepadanya, sambung Haikal. Bisa jadi seperti itu, nah Haikal, sambung ayahnya Sardi. Nah Haikal, ini Bapak ingin bertanya. Ingin bertanya apa, Pak? Kata Haikal. Begini nah Haikal, kapan kira-kira iblis itu akan datang kemari? Hari apa, bulan apa, dan jam berapa? Berondong Pak Tukiman dengan tegang. Sejenak Haikal kembali menghela napas panjang. Kemudian dia berkata, iblis itu akan datang kira-kira seminggu lagi, tepatnya di malam Selasa Kliwon, tegas Haikal. Tolong carikan saya orang yang belum dikenal oleh Pak Jarot dan bisa mengantarkan saya ke rumahnya, pintanya kemudian. Hari itu juga keluarga Pak Tukiman sibuk. Semua anggota keluarga berusaha untuk memenuhi permintaan Haikal yang telah berjanji akan menolongnya. Dan Sardi sendiri berusaha untuk menenangkan hati ayahnya yang mulai dicekam rasa cemas dan takut. Bahkan seisi rumah nampak mulai ketakutan. Nah Haikal, kalau boleh Bapak tahu, untuk apa mau datang ke tempat tinggal Pak Jarot? Tanya Pak Tukiman. Untuk meminjam uang sebelum iblis itu datang menagih hutang sekaligus nyawa Pak Tukiman, jawab Haikal. Meski masih ragu dengan kemampuan Haikal, namun Pak Tukiman tetap mencarikan orang yang akan mengantarkan Haikal ke rumah Pak Jarot. Akhirnya, Pak Tukiman menghubungi adik kandungnya yang baru datang dari Lampung. Malam itu juga di rumah Pak Tukiman berkumpul orang-orang yang akan melaksanakan perintah Haikal. Dan esok siangnya, Haikal pergi ke rumah Pak Jarot dengan diantar adiknya Pak Tukiman yang bernama Katemin. Siapa kalian ini? Dan ada keperluan apa datang kemari? Tanya Pak Jarot kepada kedua tamunya. Nama saya Haikal, Pak. Dan ini paman saya yang baru datang dari Lampung.
Namanya Pak Katemin. Baru 1 bulan kami tinggal di sini, dan kami datang kemari untuk keperluan penting, tutur Haikal sopan. Perlu penting apa? Tanya Pak Jarot seraya mengerutkan kening. Begini Pak Jarot, saya dengar Bapak itu suka menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Jadi, bisakah saya meminta tolong kepada Bapak? Saya ingin mencoba berdagang di desa ini, Pak, tapi tidak punya modal. Bisakah Pak Jarot meminjamkan uang kepada saya? Dan jika usaha dagang saya maju, saya akan secepatnya mengembalikan, kata Haikal. Lah terus, apa jaminannya? Tanya Pak Jarot. Maksud Bapak apa? Tanya Haikal pura-pura tidak tahu. Ya maksudku misalnya sawah, rumah, atau kerbau, sapi. Ya intinya barang-barang yang bisa dijadikan jaminan. Kemudian Haikal menghela napas panjang dan berkata, Maaf Pak Jarot, saya tidak punya apa-apa selain kepercayaan. Saya berani jamin dalam tempo 10 hari ini saya bisa mengembalikan uang pinjaman itu, Pak, kata Haikal berusaha meyakinkan Pak Jarot. Lah terus kalau dalam waktu 10 hari kamu tidak bisa mengembalikan, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Pak Jarot. Sejenak Haikal pura-pura kebingungan, padahal di otaknya sudah penuh dengan rencana. Begini Pak Jarot, karena saya tidak punya apa-apa, bagaimana kalau nyawa saya saja yang jadi jaminannya? Kata Haikal sambil pura-pura sedih dan bingung. Maksudmu, kau berani membayar utang dengan jaminan nyawamu? Tanya Pak Jarot agak kaget. Iya Pak Jarot, kembali Haikal berpura-pura ketakutan. Dalam hati Pak Jarot agak terkejut juga, namun hatinya juga sangat senang. Baru pertama kali ia menghadapi orang yang berani mati dengan cara yang mengerikan. Akhirnya Pak Jarot mengangguk dengan hati penuh tawa kemenangan. Berapa uang yang kau perlukan? Tanya Pak Jarot itu terburu-buru. Kemudian Haikal berkata, Saya mau pinjam uang 25 juta Pak Jarot. Apa? Sebesar itu? Pak Jarot agak kaget. Iya Pak Jarot, pinjaman itu sesuai dengan jaminan nyawa saya Pak, kata Haikal. Baiklah, kapan kamu perlukan uang itu? Sekarang Pak, jawab Haikal. Apa? Sekarang? Iya, sekarang Pak, kata Haikal mantap. Baiklah, tunggu sabar ya, saya ambilkan dulu, kata Pak Jarot kemudian masuk ke dalam rumahnya. Dan tak lama kemudian, ia sudah keluar dengan membawa tumpukan uang. Sebelum pulang, Haikal diminta untuk membubuhkan tanda tangan di selembar kain putih dengan darahnya. Sekembalinya dari rumah Pak Jarot, Pak Tukiman dan keluarganya terheran-heran ketika Haikal memerintahkan mereka untuk segera pergi dari desa sejauh-jauhnya. Kalau bisa, menyeberang pulau lain. Bawalah semua uang ini untuk bekal selama di sana. Nanti, kalau keadaan sudah aman, silahkan kembali lagi, ujar Haikal sambil menyerahkan semua uang pinjamannya. Tapi bagaimana kalau iblis itu datang untuk menagih hutang dan nyawa saya? Tanya Pak Tukiman. Iblis itu tidak akan bisa mencari Bapak, karena Bapak sudah berada di luar pulau, sudah menyeberang lautan. Selama Bapak sudah berada di seberang lautan, semua ilmu Pak Jarot tidak akan ada gunanya. Lah terus bagaimana dengan Nak Haikal? Apa Nak Haikal akan menggantikan Bapak di sini? Dengan tersenyum Haikal menjawab, Saya akan menghadapi iblis itu dengan segenap kemampuan yang saya miliki, kata Haikal.
Akhirnya Pak Tukiman keluarga dengan berat hati mereka pun meninggalkan desa itu untuk pergi sejauh-jauhnya. Dan dengan berbekal uang pemberian Haikal, keluarga Pak Tukiman berangkat menuju ke Lampung. Malam itu, dengan ditemani Sardi dan Katemin, Haikal menunggu kedatangan kuntilanak penagih hutang. Segala keperluan yang dibutuhkan sudah tersedia. Keris pun sudah terselip di pinggangnya untuk menghadapi iblis itu. Udara malam itu cukup dingin. Tubuh Sardi dan Katemin menggigil di samping Haikal yang duduk bersila. Ketika malam makin larut, Haikal terus berkomat-kamit membaca mantra. Entah berapa ribu bait mantra-mantra yang ia lafalkan. Tiba-tiba saja telinganya menangkap suara langkah kaki yang sangat berat, berdebam-debam dan membuat atap rumah seakan hendak runtuh. Disusul gemerincingnya rantai yang terseret di tanah. Ternyata iblis itu sudah datang. Haikal pun bersiap-siap dengan menggenggam hulu keris. Dan tanpa diketahui dari mana munculnya, tiba-tiba kuntilanak itu sudah berdiri di hadapannya. Napasnya terdengar memburu seperti bunyi lokomotif tua. Ketika iblis itu muncul, Sardi langsung jatuh pingsan di dekat kaki Haikal. Sementara Katemin menggigil ketakutan di sudut ruangan. Kedua tangan kuntilanak itu tiba-tiba berubah menjadi sebesar batang pohon pisang dan terulur ke arah leher Haikal. Dengan gerak refleks, Haikal berdiri. Seiring dengan itu, keris yang terselip di pinggangnya dihunus dan langsung ditusukkan ke perut iblis itu berkali-kali. Untuk beberapa saat, Haikal terlibat pertarungan yang amat dahsyat. Beberapa kali tubuh Haikal terbanting keras, tapi dengan gesitnya ia langsung melenting dan berdiri sambil menghujamkan kerisnya ke seluruh tubuh kuntilanak itu. Bahkan sudah 2 kali sabetan kerisnya mengenai kedua tangan kuntilanak itu. Saat itu kuntilanak itu pun tidak mempunyai tangan. Kedua tangannya sudah buntung. Kemudian dengan suara lolongan yang panjang dan menyayat hati, tubuh kuntilanak itu terpental menjebol dinding rumah dan hancur berantakan. Kuntilanak itu benar-benar terbakar dan musnah. Haikal mengusap wajahnya berkali-kali dan menyarungkan kerisnya. Katemin dan Sardi baru terbangun pada keesokan harinya, dan keduanya mendapatkan tubuh Haikal sedang tertidur lelap di atas ranjang Pak Tukiman. Pagi itu, seluruh penduduk desa gempar. Pasalnya, rentenir yang bernama Pak Jarot mati mendadak di rumahnya. Menurut keterangan seorang penduduk yang siang itu ikut melayat, saat diketemukan oleh istri dan anak-anaknya, tubuh Pak Jarot dalam keadaan hangus terbakar. Jerit tangis pilu pun terdengar di sekitar rumahnya. Namun, tak ada seorang pun yang berani mendatangi rumah itu. Bahkan hanya beberapa orang saja yang mengantar jenazah almarhum Pak Jarot ke pemakaman. Dengan matinya lintah darat itu, kini kehidupan di desa itu pun kembali tenang dan normal. Pak Tukiman beserta keluarganya akhirnya kembali ke rumahnya. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.